Artinya segala perbuatan mubah yang boleh-boleh aja, kalau di dalamnya enggak ada perbuatan dosa, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan diniatkan untuk ibadah, maka perkara mubah tadi dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap gerak-gerik kita, ya, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita lakukan, usahain itu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini dikit-dikit pahala, dikit-dikit ibadah. Kita pakai sendal aja, pakai sendal. Kalau niatnya sendal atau sepatu, niatnya ngikutin Nabi SAW, karena Nabi pakai sendal dapat pahala. Makanya kanan dulu, karena Nabi ngikut pakai sendal, pakai kanan, pakai kanan duluan pas pakai sendal. Berarti pakai sendalnya kita dapat pahala, sebanyak langkah kita ngelangkah dapat pahala. Pakai sepatunya kita, karena niat Nabi juga pakai alas kaki, pakai sepatunya kita dapat pahala. Pakai bajunya kita niat nutup aurat, dapat pahala. Jangan jauh senyumnya kita, senyumnya doang nih, senyum. Ibtisamuka fi wajhi akika shadaqah. Senyummu di depan hadapan saudaramu sama muslim, maka itu dihitung sedekah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, tuh indahnya Islam. Ngapa-ngapain aja pahala. Makanya kalau ada orang Islam terus pahalanya sedikit, rugi banget, ya. Yang bener aja rugi dong, ya. Iya, orang Islam nggak dapat pahala banyak, yang bener aja rugi dong. Apa-apa pahala, ya. Pakai sendal pahala, minum pahala nih, minum, ya. Pakai tangan kanan pahala. Baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pahala. Sunnahnya 3 kali napas, ya kan, sekalian aus ini ya. 2 kali Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bulan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan yang insya Allah 12 bulan itu udah kita hafal semua ya, di luar kepala, bukan di dalam kepala, di luar kepala ya. Soalnya tadi yang ngikutin cuma 1-2 orang ya. Mungkin yang lainnya Anda husnuzon tawadu kali ya, nggak mau nyombong ya. Hafal mah hafal kali. Ilok 12 doang, 12 biji bertahun-tahun jadi orang Islam gak hafal ya. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang agung, 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Karena haram di dalamnya berbuat kekejian, haram di dalamnya berbuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab itu sudah memuliakan bulan-bulan ini dengan tidak mengadakan peperangan, menumpahkan darah di bulan-bulan ini, saking memuliakannya bulan tersebut. Apa 4 bulan tersebut? 4 bulan tersebut sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, 3 berurutan, 1 terpisah. Yang 3 berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Alhamdulillah saat ini kita berada di salah satu bulan tersebut, yakni bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah. Nah, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala berpesan di ayat tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya menzalimi diri kalian sendiri, jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat
Sebab dolim itu definisikan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya kalau kita tidak menempatkan diri kita pada tempatnya, berarti kita dolim. Sedangkan kita semua tahu bahwa kita manusia yang alim, yang awam, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menghabiskan umur kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita bukan untuk ibadah kepada Allah, berarti kita tidak menempatkan diri kita pada tempatnya. Berarti sama saja kita zalim terhadap diri kita sendiri. Tapi yang namanya ibadah bukan cuma sholat doang, bukan cuma puasa doang, bukan cuma zakat doang, bukan cuma haji doang, bukan. Bahkan perkara-perkara yang mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh, boleh-boleh aja. Itu namanya mubah. Perkara mubah jika kita niatkan untuk ibadah, maka itu menjadi ibadah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita kerja, kita usaha, kita dagang, kita bisnis, cari duit, atau bahkan tidurnya kita, minumnya kita. Kalau kita niatin perkara-perkara mubah tersebut untuk ibadah, maka itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita kerja, kita usaha, kita dagang, kita bisnis, cari duit. Niatnya buat apa? Niatnya mencari harta yang halal, karena itu perintah Allah. Kita nggak boleh menggunakan harta kecuali harta yang halal. Niat kerja, niat usaha, niat dagang, niat bisnis biar dapat harta yang halal. Kemudian kita kerja, kita usaha, kita dagang, kita bisnis. Niatnya buat apa? Menjalankan kewajiban, karena kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah anak dan istri. Atau niatnya buat ngebahagiain orang tua dan keluarga. Atau niatnya kalau punya duit bisa infak, bisa sodakoh, bisa umroh, bisa haji, bisa nyumbang masjid, bisa nyumbang musola, bisa nyumbang pondok pesantren, bisa nyumbang majlis taklim. Atau kalau punya duit bisa bantu orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Maka kerjanya dia, usahanya dia, dagangnya dia, bisnisnya dia, cari duitnya dia, mulai dari dia ngelangkah pertama kali sampai dia pulang, itu semua dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mubah kalau kita niatkan untuk ibadah, jadi ibadah. Atau misalkan makan, minum, tidur, makannya kita buat apa? Biar kita badan seger, ngejaga kesehatan. Karena di antara mensyukuri nikmat Allah itu menjaga nikmatnya. Kita dikasih nikmat sehat, kita jaga dengan makan teratur ya. Nggak kedikitan, nggak kebanyakan ya. Kedikitan takut lambung ya. Makanya promah mulu gitu ya, saking ngiritnya gitu. Buat mudik kali, buat mudik duitnya dikumpulin ya, saking ngiritnya. Makan tiap hari promah ya. Buat ngirit. Itu artinya dia merusak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Atau misalkan makannya kebanyakan juga bisa bikin penyakit. Nasi sampai ujungnya nggak kelihatan tuh, saking penuhnya tuh nasi ya. Udah kayak kuburan baru, sampai muncung itu nasi ya, dimakan sama dia. Bikin kagak sehat juga. Nah itu juga bisa menyebabkan perbuatan dosa, kalau bisa menyebabkan penyakit. Nah dia makan niatnya apa? Niatnya untuk menjaga dirinya, karena nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala harus jaga. Dia makan niatnya apa? Biar dia kuat nanti begitu nyari nafkah, dia kerja, dia usaha, dia dagang, dia bisnisnya. Dia makan niatnya apa? Dia makan niatnya buat ibadah. Maka makannya itu mulai dari awal makan sampai selesai, maka dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya, kenapa tidur? Biar ngejaga badan biar sehat. Terus biar nanti subuhnya nggak kesiangan. Biar nanti besok nyari nafkahnya, menjalankan kewajiban, bisa ngejalaninnya dengan segar, dengan sehat, dengan bisa dijalankan dengan baik. Maka tidurnya juga jadi ibadah. Atau misalkan main bola ya, main futsal misalnya kita. Main futsal niatnya apa? Niatnya biar silaturahmi, yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal. Kalau udah kenal bisa jadi akrab. Kalau udah akrab bisa minjem duit nanti ujungnya, bukan begitu. Kalau udah akrab nanti bisa saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan, dalam ketakwaan ya. Niatnya apa lagi? Niatnya ngejaga diri biar diri ini sehat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu aydikum ila tahlukah." Jangan kalian menjadikan diri kalian itu ke sesuatu yang bisa menyebabkan kalian binasa. Artinya merugikan diri kalian.
Kalau kita jaga kesehatan kita, kita olahraga, kita cara hidup kita sehat, biar ngejaga diri kita dari kesehatan, dari berbagai macam penyakit dan kerusakan diri kita, maka jaganya diri kita dari kesehatan kita itu dihitung ibadah dengan apapun. Main bola, main futsal ya niatnya ya, biar badan segar, biar badan bugar. Apalagi dakwah, misalkan ustadz nggak banyak gerak, dikit-dikit makan, duduk makan, ceramah makan ya, nggak ada geraknya pisan. Dikit-dikit nanti kena hujan dikit meriang, kena hujan dikit sakit, maka harus dijaga dengan olahraga. Olahraganya juga jadi ibadah kalau niatnya buat ibadah. Artinya perkara-perkara yang mubah yang kita niatkan untuk ibadah, selama perkara mubah tersebut tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada perbuatan dosa di dalamnya, tidak ada hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalamnya, maka perkara mubah tersebut jika kita niatkan untuk ibadah dihitung ibadah. Ya, perkara mubah yang di dalamnya nggak ada maksiat. Alasannya apa? Kerja bib, nyari nafkah. Perkara yang boleh-boleh aja, boleh dijalanin, boleh ditinggalin. Tapi niatnya buat ngasih nafkah anak dan istri, maka kerjanya itu dihitung ibadah karena niatnya dia kerja buat memberikan nafkah, buat ibadah. Berarti kerjanya juga dihitung ibadah selama dalam kerjanya tidak ada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kerja pas bulan puasa, atau batal dia pas puasanya, alasannya bib kita kan nyari nafkah bib buat ibadah. Nah berarti ini nggak dihitung ibadah karena perkara mubahnya tadi ada unsur perbuatan dosa, ada kemaksiatan di dalamnya, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala perbuatan mubah yang boleh-boleh aja, kalau di dalamnya enggak ada perbuatan dosa, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan diniatkan untuk ibadah, maka perkara mubah tadi dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap gerak-gerik kita, ya, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita lakukan, usahain itu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini dikit-dikit pahala, dikit-dikit ibadah. Kita pakai sendal aja, pakai sendal. Kalau niatnya sendal atau sepatu, niatnya ngikutin Nabi SAW, karena Nabi pakai sendal dapat pahala. Makanya kanan dulu, karena Nabi ngikut pakai sendal, pakai kanan, pakai kanan duluan pas pakai sendal. Berarti pakai sendalnya kita dapat pahala, sebanyak langkah kita ngelangkah dapat pahala. Pakai sepatunya kita karena niat Nabi juga pakai alas kaki, pakai sepatunya kita dapat pahala. Pakai bajunya kita niat nutup aurat, dapat pahala. Jangan jauh senyumnya kita, senyumnya doang nih, senyum. Ibtisamu ka fi wajhi akika shadaqah. Senyummu di depan hadapan saudaramu sama muslim, maka itu dihitung sedekah, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, tuh indahnya Islam. Ngapa-ngapain aja pahala. Makanya kalau ada orang Islam terus pahalanya sedikit, rugi banget, ya. Yang bener aja rugi dong, ya. Iya, orang Islam nggak dapat pahala banyak, yang bener aja rugi dong. Apa-apa pahala, ya. Pakai sendal pahala, minum pahala nih, minum. Ya, pakai tangan kanan pahala. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pahala. Sunnahnya 3 kali napas, ya kan? Sekalian aus ini ya. 2 kali bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi 3 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca doanya. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan birahmati walam maj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dapat pahala tuh. Berapa banyak pahala minum doang tuh. Pakai tangan kanan 1 pahala. Ya. Baca bismillah pahala. Alhamdulillah pahala lagi. Napas sekali pahala. Terus ngikutin Nabi karena Nabi setiap minum itu 3 kali napas. Bismillah lagi. Selesai alhamdulillah napas lagi. Baca bismillah lagi. Alhamdulillah napas lagi. Dapat berapa pahala tuh? Habis itu baca doanya, dapat pahala lagi. Banyak banget pahala tadi itu, cuman minum doang ya. Ya, paham apa kagak nih? Apa contohin lagi nih? Sekalian haus. Kalau ada kopi, yang lamaan tadi itu contohnya. Nah, itu dia. Enaknya jadi orang Islam. Ngapa-ngapain pahala? Nggak ada agama yang kayak Islam. Ngapa-ngapain pahala? Pakai sendal pahala, pakai baju pahala, pakai peci pahala. Masuk kamar mandi juga dapat pahala banyak kalau kita ngikutin sunnah. Minum juga kita dapat pahala banyak. Perkara apapun yang kita
niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka itu jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya begitu maksudnya, bukan cuma sholat doang. Bib, kita kan di Al-Quran disebutin kita kan manusia diciptakan untuk ibadah. Berarti kita kudu sholat terus, Bib. Nggak boleh kerja, nggak boleh usaha, nggak boleh dagang, nggak boleh bisnis, nggak boleh ngapa-ngapain, Bib. Ibadah itu banyak. Bukan sholat doang, bukan puasa doang, bukan zakat doang, bukan sedekah doang, bukan baca Quran doang, bukan zikir doang. Perkara-perkara mubah aja yang kalau kita niatkan untuk ibadah, selama perkara mubah tersebut nggak ada perbuatan dosanya, maka itu ibadah. Tuh. Untuk itu kita diciptakan. Makanya segala gerak-gerik kita ngapain aja itu kita harus usahakan untuk mencari ridho Allah. Ngapain aja kita niatin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai sendal, ngikutin sunnah biar dapat ridho Allah. Keluar rumah mau ngapain, niat mencari ridho Allah. Ngumpul sama temen, ngapain aja. Ah, nggak enak nih diajak temen, suruh ngumpul, niatin silaturahmi, niatin di sono mungkin bisa negor dia kalau dia salah, niatin kalau di sono dia butuh nasihat kita nasihatin, niatin buat macam-macam niat, dapat pahala banyak. Ngumpul doang nyenengin hatinya, walaupun sambil ketawa ketiwi ya, ngobrol ngalor ngidul ya, niatin buat nyenengin hati dia, dapat pahala gede. Padahal ngumpul doang tuh. Bedanya antara orang yang ngaji sama yang kagak ngaji. Qul hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan wahai Nabi SAW, beda antara orang yang tahu sama orang yang nggak tahu, antara orang yang ngaji sama orang yang kagak ngaji. Orang yang ngaji tahu hal-hal mubah, jika dia niatkan untuk ibadah dapat pahala. Orang yang kagak ngaji kagak tahu. Contoh yang ngaji sama yang kagak ngaji, main bola misalnya, ya main bolanya yang ngaji nutup aurat rapi, nggak kelihatan auratnya, nggak ada dosa di situ. Terus niatnya biar apa? Biar silaturahmi di situ. Nggak bakal ada ribut tuh nanti main bolanya, nggak ada. Kalau niatnya silaturahmi, karena senang dua-duanya. Mau kalah, mau menang, tujuannya silaturahmi, ya tujuannya silaturahmi, dapat pahala. Niatnya apa? Ngejaga kesehatan, ngejaga kebugaran, biar sehat, biar bugar, biar ibadahnya kuat. Al-mu'min qawi khairu min mu'min dhaif. Orang beriman yang kuat lebih afdal daripada orang yang beriman yang lemah. Itu hadis Nabi SAW. Orang yang ngaji begitu niatnya tuh. Sama orang yang kagak ngaji, kagak niat apa-apa. Main bola aja, pokoknya menang. Mau bagaimana caranya, ribut-ribut dah sama gua. Wah, begitu kan ya. Sama-sama main bola. Yang satu karena niatnya baik, dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia ngaji. Yang satu main bola juga, tapi nggak dapat apa-apa. Cuman dapat resepnya doang, senangnya doang. Kalau capek-capek, kalau cedera ya, nggak dapat apa-apa. Beda tuh, padahal sama-sama main bola tapi hasilnya beda. Nah itu pentingnya kita ngaji, biar setiap gerak-gerik kita, aktivitas kita sehari-hari dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat ibadah, enggak yang lain. Ngapain aja terserah, silahkan laksanakan, yang penting niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kata Allah, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan yang dimuliakan tadi. Lah berarti Bib, di bulan-bulan yang lain boleh dong? Enggak begitu. Maksudnya Allah minimal kalau di bulan-bulan yang lain kalian menzalimi diri kalian dengan berbuat dosa, kemaksiatan, kemunkaran dan lain sebagainya, minimal di 4 bulan ini jangan. Sebab kalau kita melakukan perbuatan maksiat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, dosanya bakal berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jika kita lakukan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar, beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, idza ahabballah abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawaidil a'mal. Jika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka si hamba tersebut bakal dibuat sibuk sama Allah untuk ibadah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya bakal dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya,
Apabila seorang hamba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bakal bikin dia sibuk berbuat kemaksiatan di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosanya bakal dilipat gandakan. Nah, karena alhamdulillah nih, kita sekarang nih ya, walaupun mungkin yang niatnya macam-macam ya, karena yang hadir nggak kayak biasa ini, lumayan ramai ya. Ada yang dari luar ya kan, niatnya main bola, tapi alhamdulillah digiring sama Allah buat ngaji dulu tuh ya. Digiring sama Allah buat ngaji dulu ya kan. Yang tadinya niat pengen ngumpul-ngumpul doang, tapi akhirnya ngaji dulu. Nah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala giring kita buat ibadah. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala sama kita? Tiap hari kita berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan kemunkaran, tahu-tahu kita digiring buat ngaji di waktu yang dimuliakan oleh Allah. Berarti pahalanya ini malam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, kita di pertemuan sebelumnya telah menghatamkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang membahas umumnya di dalam kitab tersebut pembahasan tentang fikih, walaupun di dalamnya ada sedikit tentang akidah, tauhid, membahas juga sebagian tentang akhlak tasawuf, tapi kebanyakan pembahasannya di kitab yang baru kita khatamkan tersebut adalah pembahasan tentang fikih. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kajian kita juga pembahasan tentang fikih sebagaimana yang diminta oleh para panitia, karena memang juga ini fikih ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat penting ya. Karena setiap hari kita bersentuhan dengan yang namanya ilmu fikih. Dari kita lahir sampai kita meninggal, fikih itu nggak lepas dari hidup kita. Dari kita tidur sampai bangun tidur sampai ketidur lagi, nggak lepas dari yang namanya ilmu fikih ya. Ilmu fikih yang setiap hari itu kita lakuin. Fikih itu ngebahas tentang halal, haram, boleh apa kagak, sunnah atau makruh atau mubah. Itu ilmu fikih yang membahas tentang tata cara bagaimana kita menjalankan syariat sehari-hari. Itu fikih. Mulai dari bangun tidur ya, bangun tidur, sunnahnya kita ngapain bangun tidur ya. Kemudian masuk ke kamar mandi, di kamar mandi kita wudhu buat sholat subuh ya. Wudhu kita harus tahu airnya. Yang ngebahas tentang air boleh dipakai untuk toharoh, bersuci atau enggak, ilmu fikih. Di dalam kamar mandi kita beristinja ya, beristinja, istinja yang ngebahas ilmu fikih. Tiap hari kita istinja, buang air kecil, buang air besar, cara ceboknya bagaimana yang sesuai dengan syariat biar dianggap suci. Air yang bisa dipakai buat bersuci juga air yang model bagaimana, itu di fikih semuanya. Keluar kamar mandi kita sholat, sholat yang membahasnya juga ilmu fikih. Apa aja rukun-rukunnya, apa aja syarat-syaratnya, apa aja yang membatalkan, itu ilmu fikih. Selesai sholat ya, kita kerja boleh apa kagak, itu pekerjaan. Halal apa haram, itu pekerjaan, juga dibahas di fikih. Kemudian kita berkeluarga, memberi nafkah ke anak dan istri, bagaimana cara memberi nafkah anak dan istri, sampai kapan dan bagaimananya, dibahasnya juga di fikih. Nikahnya kita tuh bagaimana, terus kemudian sampai meninggalnya kita juga dibahas dalam fikih ya. Ada orang meninggal, apa yang wajib dilakukan bagi orang yang hidup, kepada orang yang meninggal, wajib memandikannya, wajib mensolatkannya, wajib menguburinya, itu juga yang dibahas adalah ilmu fikih. Makanya kita ini nggak ada orang yang terlepas dengan ilmu fikih kecuali dua, orang yang nggak berakal sama orang yang belum balik, itu terlepas dari ilmu fikih. Orang yang nggak berakal, dia gila, nggak ada bagi dia haram halal, nggak ada ya. Dia mau makan apa juga terserah, dia mau ke sholat terserah, dia mau buka aurat lanjang bulat di jalan nggak apa-apa ya, karena dia orang gila, nggak terkait dengan syariat. Makanya kalau ada orang yang nggak mau diatur sama syariat, ya husnuzon aja, antara dia belum balik atau dia gila ya. Kalau kita lihat, lah dia mah udah tua bib, bukan balik lagi, udah buluk bib, buluk dia mah, bukan balik lagi. Tapi kagak ngejalanin syariat bib, kagak sholat, kagak puasa di bulan Ramadan, kagak nutup auratnya, kerjaannya berbuat dosa maksiat mulu, nggak mungkin gila dia. Karena orang gila itu nggak berdosa.
atau mungkin masih kecil, belum balik. Kalau belum balik belum terkena tuh halal haram. Bocah kecil kagak sholat, nggak haram, nggak dapat dosa. Bocah kecil buka auratnya, nggak haram, nggak dapat dosa. Bocah kecil ngelakuin perbuatan dosa, kemaksiatan, nggak diganjar dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih kecil belum balik. Nah, makanya nggak ada orang yang terlepas dari ilmu fikih ini. Setiap hari kita ketemu sama air yang bahas fikih. Setiap hari kita diwajibkan sholat yang ngebahas fikih. Makanya pentingnya kita belajar ilmu fikih, ya. Ilmu fikih. Dari mana ini sumbernya ilmu fikih? Ya, kan belum ada di zaman Nabi ilmu fikih. Ada gitu kitab fikih di zaman Nabi belum ada. Tapi yang namanya fikih, pembahasan tentang fikih, tata cara sholat, tata cara berwudu, air yang boleh dipakai atau enggak, udah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan beliau, sabda beliau, ataupun perbuatan beliau, ataupun respon beliau. Contoh misalkan ucapan beliau misalkan an-nikah sunnati. Dari mana kita tahu hukum itu nikah itu sunnah? Di fikih kan disebutin bahwa hukum nikah itu pada umumnya sunnah, kecuali keadaan-keadaan tertentu bisa jadi wajib. Dari mana kita tahu bahwa hukum asal nikah itu sunnah? Dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikah sunnati, nikah itu adalah hukumnya sunnah. Atau misalkan dari perbuatan Nabi, ya. Dari mana kita tahu sholat itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Disebutin di Al-Quran? Enggak disebutin. Tapi tahu dari mana? Dari perbuatannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngelihat, oh Nabi itu kalau sholat subuh yang ngajarin kita 2 rakaat, kalau zuhur ngajarin kita 4 rakaat, kalau asar ngajarin kita 4 rakaat, kalau maghrib ngajarin kita 3 rakaat, kalau isya ngajarin kita 4 rakaat. Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu tuh hukumnya. Oh ternyata subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, isya itu 3 rakaat. Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari responnya Nabi. Responnya Nabi juga bisa menjadi hukum. Contoh, Sayyidina Khalid bin Walid pernah beliau makan dob. Dob itu sejenis biawak padang pasir. Bukan biawak-biawak kayak di kita ya. Biawak padang pasir, tinggal di internet buka ada. Biawak padang pasir namanya dob, pakai dot sama ba, dob. Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tawarin nggak mau, tapi Nabi ngedimin Khalid bin Walid. Nah, dari responnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya makan biawak padang pasir diperbolehkan, sebab responnya Nabi ke Khalid bin Walid ngebiarin. Andai kata haram, pasti dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari responnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan biawak yang biasa ya. Kadang-kadang orang suka menafsirin begitu sih ya. Biawak boleh. Buat siapa? Habib Ekal itu habis ngebahas kemarin tuh kan. Ini kadang-kadang yang ngaji nyari pembenaran, ya bukan nyari kebenaran, nyari pembenaran. Kata Habib ya. Hati-hati, orang yang ngaji begini kadang-kadang kagak berkah ilmunya. Jadi dulu di zaman Al-Habib Ali Kuitang, ada Al-Habib Ali Bungur, ya ada Al-Habib Salim Jindan. Ini 3 habaib, 3 serangkai disebutnya di Jakarta. Ulama besar. Jadi rujukannya para ulama Betawi di zamannya. Ada satu orang, dia melihara anjing. Madhabnya Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i itu kan anjing itu haram, ya, dan najis seluruh badannya. Kalau di madhab Malik itu cuman ininya doang, liurnya doang. Cuman liurnya doang yang najis. Kalau madhab Malik, madhab Syafi'i ini kita semuanya haram. Bulunya haram, ya, semuanya haram. Kotorannya haram, apalagi kotoran ya, dagingnya haram semua. Kalau di madhab Syafi'i. Ini orang madhabnya Syafi'i datang karena pengen melihara anjing. Datang ke Habib Ali Kuitang. Habib Ali, saya pengen nanya hukum. Hukum apa? Hukum anjing apa hukumnya ya? Haram, najis. Masa haram, najis? Iya haram, najis. Madhab itu Syafi'i kan? Iya Syafi'i. Ya udah. Nanya lagi tuh nggak puas karena jawabannya nggak sesuai dengan seleranya. Nanya lagi ke Habib Ali Bungur, datang kedua ke Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur, hukumnya anjing bagaimana? Haram, najis. Masa haram, najis? Iya, haram, najis. Ente madhabnya apa? Syafi'i. Ya haram, najis. Enggak puas lagi. Datang lagi ke yang lain.
Habib Salim bin Jindan. Datang Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan nanya, ente udah datang belum ke Habib Ali Bungur? Udah. Ke Habib Ali Kuitang? Udah. Jawabannya bagaimana? Haram, najis. Ya udah, kenapa masih nanya lagi? Ya kali ada pendapat-pendapat yang bolehin dari Habib begini-begini. Buat ente boleh. Ente mazhab Syafi'i? Boleh, udah buat ente. Bingung nih. Senang tuh orang. Ini baru Habib nih, ini baru ulama ini. Ini begitu. Begitu ketahuan sama Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur, ditanya Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan, kenapa kok ente ngebolehin orang yang bermadhab Syafi'i, dia pelihara anjing, ya dibilang boleh, nggak najis, halal. Kata Habib Salim bin Jindan, itu orang udah nanya ke antum, Bib. Udah nanya ke antum juga. Antum ini lebih alim dari ana. Ngapain lagi ana jawab? Itu orang udah lebih anjing daripada anjing, katanya begitu. Karena apa? Karena nyari pembenaran. Banyak kadang-kadang orang yang ngaji begitu tuh, ngadu-ngaduin. Ustadz ini mah kagak tahu apa-apa. Kata Ustadz Ono, kata Ustadz Ono, kata Ustadz Ono, begitu. Nanya banyak banget tapinya. Bib, kita pengen nanya begini, Bib, hukumnya haram. Tapi Bib, haram. Tapi mulu kagak habis-habis. Ya, hati-hati. Kita niat belajar itu yang tadinya nggak bener biar jadi bener. Yang tadinya kita ngelakuin, terus tahu nggak boleh, kita tinggalin. Nah itu niat kita ngaji, ya. Nah fikih itu tuh ngebahas tentang halal haram, boleh apa enggak dan lain sebagainya, tata cara ibadah kita sehari-hari dari Nabi SAW dan dari bersumber Al-Quran, baik ucapannya, perbuatannya ataupun responnya Nabi SAW. Bagaimana tata cara beliau sholat, tata cara beliau menggunakan air, tata cara beliau berwudu, tata cara beliau berpuasa, tata cara beliau mengeluarkan zakat, tata cara beliau haji dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam fikih. Berkembang sampai ke zaman sahabat, berkembang lagi sampai ke zaman tabi'in. Nah baru dah mulai disusun sama imam-imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, disusun sama beliau. Jadi ini hukumnya boleh, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tata caranya begini, tata cara begini. Nah dari 4 madhab tersebut ada perbedaan-perbedaan pendapat sesuai bagaimana dalil yang beliau tafsirkan, sebagaimana kapasitas beliau sebagai ulama. Ada perbedaan pendapat. Ulama Hanafi berpendapat satu soalan ini pendapatnya begini. Ulama Maliki berpendapat satu persoalan pendapatnya begini. Ulama Syafi'i berpendapat satu persoalan pendapatnya begini. Ulama Hambali berpendapat satu persoalan pendapatnya begini. Berbeda pendapat sebagaimana dalil yang beliau tafsirkan, sebagaimana kapasitas beliau sebagai ulama. Kita nggak bisa nafsirin dengan sendirinya karena beliau kapasitasnya udah ulama, kapasitasnya udah mujtahid, udah bisa menyimpulkan dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis bagaimana hukumnya. Akhirnya berbeda pendapat. Ada yang madhabnya ngikutin Hanafi, ada yang madhabnya ngikutin Maliki, ada yang madhabnya ngikutin Syafi'i, ada yang madhabnya ngikutin Hambali. Nah itu sesuai bagaimana kemauannya dia. Yang penting dia cocok, jangan dicampur aduk. Kalau Syafi'i aja kayak kita di Indonesia, mayoritas ini bermadhabkan Syafi'i. Karena kenapa kok mayoritas di Indonesia ini bermadhabkan Syafi'i? Sebab Islam begitu datang ke Indonesia itu jalurnya dari jalur Wali Songo di Yaman. Yaman itu mayoritasnya madhabnya Syafi'i, Makanya begitu ke Indonesia, fikih yang diajarkan dan yang dianut mayoritas umat Muslim di Indonesia madhabnya Syafi'i. Ya, kenapa kok dipilih Syafi'i sama ulama-ulama Yaman? Banyak latar belakangnya kenapa dipilih Imam Syafi'i yang menjadi rujukan mereka dalam ilmu fikih, karena lebih cocok menurut beliau ya. Karena termasuk di Yaman itu, khususnya di Hadramut, yang dimana di situ itu termasuk basisnya para habaib, dan habaib itu kebanyakan madhabnya Syafi'i ya, madhabnya Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini selain beliau alimnya luar biasa, beliau juga memiliki nasab yang nyambung kepada Bani Muttalib. Jadi sambung Bani Hashim, Bani Muttalib itu nyambung nasabnya. Kalau habaib para keturunan Nabi SAW dari Bani Hashim, kalau Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalib. Nah dari situlah Islam datang ke Indonesia. Makanya Indonesia madhabnya Syafi'i, ngikut dari mana Islamnya datang ke sini ya. Dibahas dah tentang kitab-kitab kita dipelajari di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga ilmu agama, sehingga akhirnya banyak mayoritas umat Muslim di Indonesia itu madhabnya bermadhabkan Syafi'i. Syafi'i ini luar biasa. Beliau lahir di Gaza,
Palestina yang sekarang lagi perang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan perjuangan saudara-saudara kita di sana, dan mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang musuh umat Islam di sana. Amin ya rabbal alamin. Lahir di Gaza. Umur 7 tahun udah hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta' Imam Malik, kitab hadis. Kemudian beliau belajar di Gaza, di Syam, sampai akhirnya beliau kurang puas, beliau berangkat ke Madinah, belajar ke Imam Malik. Guru-guru Imam Syafi'i ini dulu orang-orang yang hidupnya sederhana, termasuk Imam Syafi'i, orangnya sederhana. Tapi begitu ke Madinah ketemu Imam Malik ini ulama yang kaya raya, perlente kalau bahasa Betawinya mah, pakai pakaiannya bagus, dandanannya rapih, ganteng orangnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Imam Malik kagum sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau belajar buka kitab ya, yang satu ditutup kalau baca. Kenapa? Kalau dibuka dua-duanya takut langsung apal dua-duanya, jadi acak-acakan. Saking cepet apalannya Imam Syafi'i itu. Kalau baca beliau begini, ditutup satu, baca baru dibuka, biar berurutan apalnya. Kalau misalkan kagak ditutup, takutnya beliau sini baca belum selesai, nengok yang sini langsung apal. Makanya ditutup sama beliau. Nah, beliau begitu. Sampai Imam Malik ini kagum sama Imam Syafi'i. Kalau kita kan kagak, baca berkali-kali kagak ngerti-ngerti ya. Kalau kita mah kebalikannya. Nah, akhirnya Imam Malik bilang, "Wahai Imam Syafi'i, umur beliau udah 20 tahun, engkau sekarang udah bisa berfatwa. Umur 20 tahun udah bisa berfatwa di Madinah. Berfatwa nih ngehukumin satu perkara. Boleh apa enggak, halal apa haram." Itu Imam Syafi'i udah dapat legal dari guru beliau Imam Malik di Madinah waktu umur beliau masih 20 tahun. Sampai akhirnya kata Imam Malik, "Udah, sekarang kita belajar cari guru yang lain aja." Cari guru yang lain. Kata Imam Syafi'i, "Emang ada yang lebih alim dari antum?" Sebetulnya ada guru ana, tapi guru ana udah meninggal. Tapi ada muridnya sekarang. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yaudah, berangkat, diongkosin sama Imam Malik. Imam Syafi'i ini kaget. Dulu guru-guru ana nggak begini banget ya, karena orang-orang sederhana semua, nggak pernah ngongkosin ana. Akhirnya diongkosin berangkat Imam Syafi'i ke Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i sama Imam Malik nih ngelihat kayaknya Imam Malik terlalu nikmatin banget kenikmatan dunia gitu. Berangkat ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai ke rumahnya, ternyata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih dari Imam Malik. Beliau duitnya banyak banget. Sampai-sampai kalau ngitung duit di bangku ruang tamunya. Jadi kalau tamu-tamu berdatang pada ngeliat duitnya, banyak banget duitnya. Dihitung di bangku tamunya. Imam Syafi'i bingung. Kayak bingung gitu. Imam Muhammad bin Hasan tahu nih Imam Syafi'i bingung kayaknya nih sama tingkah laku ana. Ditanya, "Wahai Imam Syafi'i, ente bingung kenapa ana begini?" Ya udah, kalau ana hidup sederhana, ini harta nanti kalau sampainya ke orang-orang fasik yang kagak baik, dipakai buat maksiat, dipakai buat mabok, dipakai buat judi, dipakai buat zina, rela ente? Kata, iya juga ya, berarti emang ulama itu kudunya harusnya punya duit, biar duitnya itu manfaat buat umat. Makanya kadang-kadang kita suuzon, ya kadang-kadang suuzon lihat ulama kaya dikit, cinta dunia, itu mah kagak zuhud, itu mah masih ngarepin duit, itu masih ngarepin dunia begitu. Padahal kalau kita pikir, iya juga, kudunya harta itu di tangan ulama, karena ulama itu menggunakan hartanya buat yang baik-baik, buat pribadinya paling secukupnya, selebihnya buat umat-umat lagi, bangun majlis, bangun musola, bangun masjid, bangun pesantren, buat yang membutuhkan, buat jamaahnya, pengajiannya, yang minta beras, yang minta minyak, yang ini, yang itu, ya kan, macam-macam. Ke situ-situ juga. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, iya juga ternyata. Nah, dari situ tuh Imam Syafi'i kagum sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, belajar sampai akhirnya beliau menjadi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, kitab yang bakal kita bahas ini fikih tentang yang berkaitan dengan madhab Syafi'i, yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer. Sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? Berapa? 10. Berapa menit lagi sih? 1 jam. 10 menit lagi. Nah, kita bahas muqaddimahnya aja. Ini kitab namanya kitab Safinatun Najah. Jadi nanti kita ke depannya bakal ngebahas kitab Safinatun Najah. Risalah Jamiah udah hatam. Safinatun Najah nanti hatam lagi. Wah, kiai antum jadi ya. Jadi kiai semua ya. Nah, ini kitab Safinatun Najah.
kitab yang udah nggak asing lagi. Kalau di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ini kitab udah nggak asing lagi. Kitab Safinatun Najah, membahas tentang fikih ya, membahas tentang fikih Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu keliling-keliling kalau ngaji ya, nggak kayak kita, ustadz yang datang ya, terus kitanya nggak ngaji lagi ya. Kalau Imam Syafi'inya yang keliling, nyari ustadz, nyari guru kemana-mana. Sampai berkilo-kilo, bermil-mil, beda negara ya, beda pulau, sampai buat ngaji tuh. Kalau kita ustadznya udah datang ya, kitanya yang kagak ngaji ya. Nah ini kitab Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair rahimahullah rahmatal abrar. Nah kita tabarukan, kita baca muqaddimahnya terlebih dahulu. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama pertama kita membacakan surat Al-Fatihah pada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus penyusun dari kitab Safinatun Najah ini yaitu Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami, ala anna Allah ya'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita membaca niat belajar dan mengajar terlebih dahulu agar majlis kita dan ilmu kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Al-Faqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqribuni minal fahmi wa tudhifu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nural mudhhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasiyallahu qala al ma'alif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa fadana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama muqaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi setiap kitab rata-rata yang kita pelajarin itu pasti dimulai dengan kalimat bismillah. Kita cari kitab-kitab apapun. Itu rata-rata penyusunnya, pengarangnya mencantumkan terlebih dahulu bismillah. Kenapa? Yang pertama, karena tabarukan ngikutin Al-Quran. Al-Quran itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, baru suratul Fatihah, baru Al-Baqarah. Jadi yang pertama ngikutin Al-Quran. Yang kedua, ngikutin sunnahnya Nabi SAW, sebab beliau bersabda, man kullu amrin dzibal la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik yang tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut keberkahannya bakal berkurang. Ya, itu. Jadi yang pertama ngikutin Al-Quran, yang kedua ngikutin hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara yang baik yang kita mau lakuin enggak dimulai dengan bismillah, keberkahannya bakal berkurang. Apapun perkara yang baik, enggak, termasuk perkara-perkara mubah yang baik, makan, minum, pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu, naik kendaraan, turun kendaraan, biasain baca bismillah, biar semuanya itu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum baca bismillah bagaimana disebutkan para ulama, bagaimana juga disebutkan di dalam syarah dari kitab Safinatun Najah ini, Nailur Raja, bahwa hukum bismillah itu ada 5. Yang pertama, bismillah bisa menjadi wajib. Yang kedua, bismillah bisa menjadi sunnah. Yang ketiga, bismillah bisa menjadi mubah. Yang keempat, bismillah bisa menjadi makruh.
Yang kelima, bisa jadi bismillah itu hukumnya haram. Kapan bismillah itu hukumnya menjadi wajib? Ketika kita di dalam sholat. Yang bermadhab Syafi'i, ya, dalam sholat itu kan kita semua diwajibkan membaca suratul Fatihah. Dan di dalam suratul Fatihah yang bermadhab Syafi'i, maka awal dari ayat suratul Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang yang baca Fatihah dalam sholat nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, menurut madhab Imam Syafi'i, maka sholatnya nggak sah dan sholatnya batal. Ya, sholatnya nggak sah dan sholatnya batal. Maka baca Bismillah hukumnya wajib. Kapan? Saat sholat, wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kapan baca Bismillah itu sunnah? Ketika ingin melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan sunnah, mau sedekah, mau infak, baca Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Ya. Atau misalkan perkara-perkara yang mubah kita lakukan dengan Bismillah, itu menjadi sunnah. Itu sunnah hukumnya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ketiga, hukum Bismillah bisa menjadi mubah, boleh-boleh aja. Kapan? Ketika melakukan perkara yang mubah, yang nggak diniatin ibadah, maka mubah, boleh dikerjain, boleh ditinggalin, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kalau ngerjain perkara mubah, kagak diniatin ibadah, itu mubah. Yang keempat, bisa jadi Bismillah ini hukumnya makruh. Apa itu makruh? Lebih baik ditinggalin. Ya, ditinggalin dapat pahala, dikerjakan justru nggak apa-apa. Dikerjakan nggak apa-apa, itu mubah, dikerjain nggak apa-apa. Tapi lebih bagus ditinggalin dapat pahala. Itu namanya makruh, ya, makruh. Lebih baik ditinggalin, ditinggalin dapat pahala. Contohnya apa? Contohnya ketika baca Bismillah, kalau kita pengen ngelakuin perkara-perkara yang makruh, ya, perkara-perkara yang makruh. Ya, ada perkara-perkara yang makruh yang lebih baik ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Ambil contoh misalkan ngerokok misalnya. Kalau pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu makruh, rokok ini macam-macam pendapatnya. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, ya macam-macam pendapatnya. Kita nggak bahas secara detail. Kita lagi ngebahas tentang hukumnya. Hukumnya itu rata-rata ada yang bilang makruh dan kebanyakan orang bilang makruh. Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau melakukan perkara-perkara makruh, jangan baca Bismillah, karena baca Bismillahnya juga hukumnya makruh. Ditinggalin baca Bismillah dapat pahala justru. Dikerjain baca Bismillah malah nggak apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kapan? Ketika kita pengen ngelakuin perkara makruh, misalkan ngerokok, Bismillahirrahmanirrahim, biar ngerokoknya berkah gitu. Justru malah baca Bismillahnya makruh, lebih baik ditinggalin dapat pahala. Nggak usah baca Bismillah, udah ngerokok aja, nggak pakai baca Bismillah, ya itu makruh. Ada kalanya baca Bismillah haram. Masa Bib baca Bismillah haram? Kita baca Bismillah dapat dosa. Ilok Bib, jangan pakai ilok, ya, ngaji kebanyakan ilok ente, ya, jangan pakai ilok. Ilok Bib, iya, berarti kita baca Bismillah dosa. Iya. Kapan kita baca Bismillah dosa? Kalau kita melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara haram. Misal main judi slot, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya begitu dapat alhamdulillah, begitu lagi ya. Begitu dapat alhamdulillah. Pas kagak dapat astagfirullah. Zikir gitu. Niatnya mah zikir dia, biar menang kali ya, biar jackpot ya. Nah, baca Bismillahnya udah dosa. Bismillahnya doang dia ngejauhin Bismillah, dosa. Apalagi main judinya, ya dosa. Kalau misalkan nyolongnya kotak amal lagi biar makin berkah jutanya. Kotak amal, baca Bismillahirrahmanirrahim, kotak amal berkah banget ini ya. Nah, justru baca Bismillahirrahmanirrahimnya jadi haram. Mabok misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wah, biar ngurangin dosanya, justru nambahin dosa. Nah, itu hukumnya bisa jadi haram. Kapan kita baca Bismillah haram? Kalau kita melakukan perbuatan haram, jadi haram. Jangan pakai Bismillah. Ya, jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram baca Bismillah. Nah, di sini karena ini perbuatan baik, ngarang kitab, berarti disunnahkan buat nulis Bismillah. Makanya
Ulama-ulama begitu ngarang kitab pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak faedahnya Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Kalau bisa setiap kita mau beraktivitas itu Bismillah, 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 Bismillah. Ngapain aja? Diri Bismillah, duduk Bismillah, ngapain aja Bismillah. Kecuali perkara makruh, perkara haram jangan pakai Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan dengan Allah Subhanahu wa taala kami meminta pertolongan atas perkara dunia dan perkara agama. Nah, jadi kita diajarin. Nah, ini doa yang kita ucapkan setiap dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, memang kita harus minta pertolongan itu hanya kepada Allah, baik urusan dunia kita ataupun urusan agama kita, ya, ataupun urusan agama kita. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena semua urusan itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain, dan para keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada daya upaya kecuali milik Allah. Enggak ada daya dan upaya bagi kita. Pengennya mah kita lanjut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala udah nakdirin isya, nggak ada daya dan upaya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.